What we want to change itu bukan ngontrol manusia, seolah-olah manusia nggak boleh punya choice pakai plastik, tapi bahwa manusia harus aware sama dampak dia mengkonsumsi plastik. Ya mungkin kita bakal langsung masuk situ kali ya, tote bag and consumption behavior. Right. Jadi lo pasti bakal setuju lah ya bahwa gini, waste ini tadi akan selalu ada ya kan, tapi yang lo dan gue sama-sama setuju, yang harus kita pertanyakan tuh apakah ini udah efisien gitu, apakah kita udah berkonsumsi di optimal point gitu, atau kita eksesif gitu ya, berlebih-lebihan dan tadi berkonsumsi untuk sesuatu yang benar-benar unnecessary gitu kan. Terutama kalau gue masuk Miniso ya. Nah, itu bener-bener kayak a war with myself gitu. I feel like there's kayak perang dunia 3 di dalam diri gue gitu. It's innate, it's a biological drive yang bikin gue pengen beli itu. Consumption behavior ini menghasilkan sampah yang mungkin jadi eksesif gitu ya. Kita sebenarnya nggak butuh sampah sebanyak itu. Dan by the way ini juga menarik sih. Kita nggak bisa ngelihat barang-barang kecil yang pada level, ngerti nggak sih, kayak plastic bag tadi, and then mungkin packaging ya, yang kayak Tupperware gitu-gitu yang juga berbahan plastik juga, and then all these things. Tapi juga pada level yang gede-gede ya, kayak rumah gitu ya. Do you really need that much space gitu? Kayak so many times gue kayak questioning people dengan this ridiculously huge house aja yang kayak really, seriously. Tapi properti loh itu. Maksudnya, maksud gue kayak if you can ask the same question with kenapa billionaires harus punya uang banyak banget? No, that's resource allocation maksud gue. Jadi gini, kalau lo punya uangnya doang, itu it's in you gitu ya. Maksudnya itu nggak menjadi eksternalitas terhadap option yang tersedia di pasarnya gitu loh. So what we really thinking here adalah tanah di bumi ini nggak tiba-tiba expanding somehow gitu. It's gonna stick like that. Dan orang lain ketika lo udah ngeblok allocation untuk tanah itu, dan it belongs to you, dan itu nggak bisa diambil sama orang lain lagi, dan it limits other people's options. Waste juga kayak gitu. Basically it's about seberapa sih efisien kita berkonsumsi gitu. Maksudnya seberapa efisien kita menggunakan resource yang tersedia. It's either dalam bentuk space, dalam bentuk bahan-bahan yang dibikin plastik tadi, dalam bentuk bahkan laut itu sendiri gitu. Take it as a space, energi dan lain sebagainya. Nah, dan seperti yang kita udah bahas dari tadi juga, I think this consumptive behavior ini menjadi root of all evil gitu ya maksudnya. Karena when you keep buying ya, no matter yang tadi lo bilang, no matter kita bikin sebagus apapun rate recycle-nya dan lain sebagainya, tetap aja waste yang sisa ini akan kebanyakan, atau bahkan sebelum jadi waste ya, sebelum dia masuk ke pasar dan kita beli dan menjadi waste, company sendiri, ya kan, perusahaan-perusahaan sendiri juga memproduksi pada rate yang nggak masuk akal aja gitu. Exactly. Gue terakhir ngelihat waste baju ya, apa sih itu namanya ini, tekstil ya. Maksudnya bahan untuk bikin baju tekstil ya. Jadi sampah tekstil, basically itu yang bikin baju itu sampai berapa ribu ton gitu. Maksudnya jadi kayak itu aja itu alone, dan itu bukan yang dijual by the way ya. Maksudnya bukan yang kita beli terus kita jadi sampah, tapi kayak yang tersisa dari hasil penjualan satu season gitu loh. Ya kan, karena kan biasanya kayak diproduksi per season gitu. Jadi gini, logikanya gini ya. Kita konsumsi kita misalnya 10 nih, kita demand 10 gitu ya. Supply-nya tuh akan kayak 100 gitu. Like 10 kali lipat. Jadi rate waste-nya ini bukan cuma dilihat dari level apa yang kita konsumsi doang, tapi justru dari yang kita konsumsi itu akan dikali lagi sekian kali lipat oleh si produsennya gitu loh. Untuk memastikan demand-nya terpenuhi dong, right? Dan semua orang kompetisi untuk memenuhi demand itu. Jadi kayak yang produksi 100 tuh bukan satu produsen, ya kan? Jadi kayak misalnya 100 produsen, masing-masing produksi 100, walaupun yang kebeli cuma 100 misalnya, jadi ada sekian ribu sisanya itu, ya nggak masalah buat mereka, karena yang mereka perluin adalah nyari titik optimal ke elonya gitu kan, ke demand-nya kayak gitu. So, gue setuju dari dulu adalah campaign memang less buying gitu ya. Jadi gue dari kayak dari kecil banget, I think ya gue selalu ngerasa it's a ridiculous idea aja campaigning buang sampah pada tempatnya, dalam artinya gini, gue ngelihat itu default gitu, kayak I don't know why would people buang sampah just anywhere gitu, kayak gue justru nggak ngeliat itu, kayak it's not a groundbreaking idea gitu. Tapi what's groundbreaking adalah
gimana sampah itu di manage ya, gue suka banget sama caranya Singapura, caranya Jepang. Mereka bahkan nggak nge-ban plastic bags tau gue, tapi tanpa mereka nge-ban itu si orang-orangnya dan si penjual-penjual yang kecil-kecilnya itu kayaknya memang sangat aware dengan ini efisien nggak gitu loh, kayak mereka pakai itu efisien nggak, dan orang-orangnya udah punya kebiasaan itu. Dan sampah manajemennya tuh benar-benar bagus banget, bahkan mereka punya tempat sampah. Kalau Jepang ya kayak dikit banget aja, lu susah banget nemu tempat sampah di mana-mana, jadi dikit banget sehingga collectionnya tuh bisa efisien banget kan, karena cuman kayak misalnya di 10 titik udah itu gede banget tempat sampahnya, terus udah langsung kepisah-pisah gitu. Udah ada gambar yang sampah plastik, sampah kaleng. Nah, menurut gue tuh ini adalah groundbreaking nih ini ya. Jadi lo bikin benar-benar, jadi mau orang konsumsinya kayak gimana, karena behavior ini susah banget kita kontrol dan untuk comply juga susah. So what would be better idea adalah kita bikin sistem manajemen sampah yang benar-benar bagus. Dan second groundbreaking idea sebenarnya bukan groundbreaking itu, but like consume rationally, mungkin kayak more rationally, kayak consciously gitu ya. Jadi kayak punya kesadaran bahwa ketika lo beli sesuatu, there's ada inherent externality gitu loh dalam consumption lo gitu. Jadi kayak nggak ngeliat itu you keep it to yourself, enggak gitu. Setiap kali lo beli sesuatu itu bukan cuma ke lo doang, but there's an impact yang inherently di situ itu udah dibayar sama orang lain gitu, bukan cuma dia lo doang costnya kayak gitu. I think kayak gitu sih. Kan. Jadi kan kalau sekarang tuh movementnya kan conscious consumerism, right? Kayak itu ya title movementnya, karena semua ya karena akhirnya pasar dan apa yang diproduksi pasar, semua inefisiensi yang tadi lo bilang at the end of the day didrive oleh konsumen atau konsumer gitu. Nah tapi kritiknya, dan ini kritik terbesar, kritik dari gue juga. Jadi kan kalau lo bilang sebenarnya harusnya kampanyenya adalah buy less. It's as simple as that, kayak in a way buy less itu dalam arti gini, ya lo yang lo nggak perlu. Exactly. Minimalism lah. Harusnya campaign-nya adalah minimalism gitu kan. Optimalism. Nah tapi yang terjadi di Indonesia menurut gue adalah kita kayak mentranslate conscious consumerism sebagai buying green things. Jadi kayak it's actually menambah jumlah konsumsi gitu. Kayaknya yang gue lihat di Indonesia. Bentuknya apa maksudnya? Iya, yang gue lihat ya, yang gue lihat dalam arti jadi akhirnya movement ini adalah beli metal straw banyak. Yang itu sebenarnya dampak lingkungannya juga perlu diper-assess lagi. Gede nggak sih kalau metal? Beli MCL lebih gede, energy intensive segala macam. Terus beli tote bag banyak. Terus beli baju kayak di whole fashion industry yang baru yang kayak ini lebih green karena apa segala macam, tapi lu tetap aja beli meskipun lu di lemari udah punya banyak baju gitu. Lu beli 100 lagi. lu beli lagi yang hijau gitu, padahal it's still additional emissions, additional semua inefficiency tadi gitu. Nah jadi sebenarnya menurut gue kampanyenya itu harus komprehensif, tapi susah ya karena orang malas belajar sebenarnya. Kayak gue mau yang gampang aja. Orang bilang kayak I wanna do something to save nggak save the planet, to save the environment and humanity that lives in it. Karena kalau save the planet, planetnya doang yang mau di save, tapi manusianya enggak. Anyway, that's another thing juga. Actually save ourselves ya. Iya, exactly. Dan dia mau cara yang gampang. Ya udah, gue beli metal straw itu cara gampang gue untuk menyelamatkan bumi. Jadi it's much easier daripada gue harus mikir gue harus bawa 1 metal straw selama 1 tahun penuh gitu misalnya, atau gue ya udahlah kalau gue sebenarnya kan harusnya yang terjadi kalau lo lagi lupa bawa metal straw-nya, jangan beli metal straw kedua, tapi pakai plastiknya aja yang ada di toko itu lebih make sense, atau nggak pakai sedotan sama sekali. Itu kayak jauh lebih make sense daripada beli metal straw kedua kan. Iya, benar. Nah, jadi challenge-nya that's on the ground of assumption that people think. Itu yang paling exactly. Iya, jadi itu kan pertama conscious consumerism-nya mau diterjemahkan sebagai apa? Yang sebenarnya harusnya optimalism kalau bahasa ikannya, tapi mungkin minimalism dan kayak buying less. Tapi pun di dalam konteks buying less tuh kita harus mikir gitu, ada banyak dampak-dampak yang kayak opsi A itu belum tentu pasti lebih baik gitu, karena karena dampaknya agak ripple banyak dan kompleks gitu. Jadi tantangannya untuk para aktivis yang maksudnya yang mau mendorong movement apapun kayak consume less ini adalah menyederhanakan pesannya sedemikian rupa sehingga semakin banyak orang yang bisa join this, tapi tidak terlalu menyederhanakan sehingga sebenarnya dampaknya malah jadi negatif gitu, malah hurting the movement itself gitu. Karena itu ada false sense of security gitu, kayak false sense of security. Jadi rebound gitu. Sense of green. Exactly. jadi greenwashing aja. Yang kerasa di kita itu kerasa green kalau udah beli ini itu tadi ya. Bukan soal efficient consumption-nya sebenarnya. Karena poinnya itu sebenarnya lebih di efficient consumption-nya sih. Jadi kita kayak udah going on the rate yang eksesif banget gitu. Dan itu dari mulai hal yang gede-gede tadi ya, rumah, mobil gitu.
satu orang punya mobil 20 gitu kayak. Question that really, gitu kayak what is that really? Gitu kayak lo kenapa? What's wrong with you? Lo ada hole di hati lo yang harus diisi dengan 20 mobil gitu. Oh, you just have too much money and don't know what to do with it. Kamu ada masalah apa sih gitu ya? Iya, serius gini. Makanya itu jadi kayak lo bisa punya duit, that's fine. You just kalau misal lo mau jadi kaya ya silakan aja. Cuma masalah itu konsumsinya gitu kan, gimana gitu kan. Dan yang lebih penting lagi adalah tadi terkait efficient consumption adalah memang orang juga harus akhirnya beralih industri juga sih ya, karena gini, berarti kan ada industri high emission yang harus kita tarik nih, kita harus drag down rate-nya gitu loh. Jadi jangan dikira nggak ada dampak ekonomi, yang jelas ada ya, bahwa memang gini, kita salah gitu loh, maksudnya kita harus ngeliat bahwa kita tuh melakukan a very big mistake aja selama ribuan tahun ini, tapi that only makes sense karena otak kita juga baru rasional kayak baru kemarin gitu. Kayak that's okay, do that ribuan tahun of stupidity, that's fine. Cuman kayak ketika kita udah punya this scientific fact gitu, kita udah ngerti science, kita udah bisa baca realita dengan lebih akurat dan lain sebagainya, menurut gue, and then kita just have to act accordingly aja gitu kan sebenarnya. Nah, cuman untuk act accordingly itu of course ada cost yang tinggi banget juga di sistem yang sekarang. Nah, yang itu yang mungkin juga lo bakal pertanyakan kayak terus ya, dan gue juga tadi pertanyakan juga gitu kan, si industri yang udah ada di plastic bag ini gimana, atau yang udah ada di itu hal-hal yang udah high emission inilah ya, berbagai macam hal itu terus kemana? Nah, menurut gue emang harus pindah ke industri yang lebih less emission gitu. For instance, virtual industry, konten, I don't know, film, something yang nggak memproduksi sampah di lautan dan di landfill gitu. Kayak gitu loh. Iya sih, itu menarik banget. Tapi sebelum masuk ke situ, gue tadi agak pengen bahas sedikit tentang si banningnya sendiri ya. Maksudnya banning plastiknya. Karena balik ke masalah consumerism tadi kan, kalau misalnya plastiknya di ban, immediate alternatifnya itu bisa jadi ya tadi beli tote bag lebih banyak dan dampaknya malah rebound. Ya jadi industri yang lebih efisien jadi industri tote bag. Yang dampaknya kalau secara ya ini school of thought juga lah, orang beda-beda ininya ya, tapi secara ekonomi, secara ilmu pasar gitu make sense adalah semua eksternalitas yang tadi lo bilang di internalize cost-nya lewat instrumen-instrumen fiskal atau instrumen-instrumen ekonomi kan. Jadi dari yang tadinya lu ngerasa plastik itu gratis, sesimpel gini lah, tetap konsumsi plastik boleh, tapi lu jangan ngikutin kebodohan 1000 tahun lamanya dan mikir bahwa kalau gue pakai plastik, gue pakai bawa ke rumah cuma buat bawa satu sikat gigi, satu sikat gigi doang pakai plastik terus dibuang, itu kan kayak kebodohan karena kita ngerasa plastiknya itu gratis. Itu kan kegagalan pasar karena sebenarnya kalau kita internalize external cost dari plastik itu ada cost tadi polusi binatang apa segala macam yang bisa jadi harusnya plastiknya harganya 1000 at least gitu ya. Nah jadi dengan cara ngasih harga cukai plastik misalnya 1000 ini agak ekstrem 1000 karena sebenarnya yang Indonesia lihat mungkin 200 sampai 500 gitu ya. Yang kemarin retailer pernah coba itu 200. Bahkan gue kalau harga gue sendiri ya, kalau gue boleh bikin aturan 5.000. Kecuali lu tajir banget lu bisa beli plastik 5.000, jangan pakai plastik anyway. Tapi ada rate, yaitu tadi tax rate yang optimum kan sebenarnya untuk menginternalize cost ini gitu. Sehingga what we want to change itu bukan ngontrol manusia, seolah-olah manusia nggak boleh punya choice pakai plastik, tapi bahwa manusia harus aware sama dampak dia mengkonsumsi plastik, which di-internalize lewat tax itu. Sama halnya dengan bentuk-bentuk konsumsi lain gitu. Mungkin jadi tadi kalau lo bilang mobil kebanyakan buat apa sih? Padahal kan dampak eksternalitasnya banyak. Sebenarnya jawabannya pajak mobil. Kalau di Singapura kan ditaruh pajak yang sangat tinggi gitu. Jadi perannya pemerintah itu in a working government that's actually functional adalah mengoreksi kegagalan pasar di mana ada banyak eksternalitas dari konsumsi. Ini asumsinya ini ya, pemerintahnya function dan berpikir dengan cerdas dalam membuat keputusan. Jadi ini tapi Bu Sri Mulyani mikir, maksudnya that's exactly why kan. Jadi maksudnya menurut gue Bu Sri Mulyani termasuk yang punya awareness tinggi dan makanya ngelihat bahwa plastik itu harus dicukai karena dampak eksternalitasnya banyak gitu. Nah, itu menurut gue instrumen yang lebih efisien dalam mengontrol konsumsi gitu. Karena kalau banning yaitu tadi udah lo nggak menghargai personal rational autonomy, agency to make a choice, karena lu kayak main ban aja seolah-olah lu yang kayak punya decision gitu, dibandingin sama instrumen fiskal yang bisa transparan karena lu tahu duitnya abis itu masuk ke negara dipakai buat apa, mungkin buat mengembangkan industri recycle, ya, buat itu problemnya juga sih apa gitu. Gue nggak ngerasa pajak yang menambah ini terkonversi ke dalam arah pembangunan infrastruktur yang
yang mengcover eksternalitas ini gitu. Right. Tapi sebenarnya secara ilmu fiskal, sebenarnya kita sebenarnya uang yang udah dikumpulin negara itu fungible. Maksudnya bahwa uangnya nanti dipakai untuk jadi apa? That's a completely valid discussion dan kita harus pikirin itu. Tapi fungsi cukai itu bukan ngumpulin uang, tapi mengubah konsumsi, ya kan? In itself, kalau misalnya kita berhasil mengubah konsumsi, that's already a gain secara efisiensi, secara social benefit gitu. Tadi balik ke pertanyaan lo tentang, jadi sebenarnya kita harus pindah industri nih, mulai pindah gitu kan? Adalah tantangannya gitu. Ketika ada inersia yang begitu besar, ketika lo udah naruh kapital segitu besarnya, kayak sunk cost-nya begitu besar di industri di mana lo berada sekarang. Gue ngerti sih. Itu kayak orang pacaran 10 tahun. Sebagai kapitalis, iya. Orang pacaran 10 tahun udah grew apart, tapi aduh sunk cost. Iya, sunk cost gitu. Udah terlanjur punya anak, udah punya rumah bareng. Disuruh pindah ke pasangan yang lebih baik gitu, ya kan? Bad marriage. Gitu. Tapi uangnya udah sunk cost yang udah tinggi banget, sunk cost yang tinggi banget gitu. Jadi untuk industri yang udah segitu besarnya kan, kayak it's just itu sih, it takes mungkin apa ya, revolusi itu sama revolusi sistem ekonomi gitu untuk lo berani bener-bener mendorong di level yang dibutuhkan ya, pada skala yang dibutuhkan. Of course lo tetap bisa ngelakuin di level incremental gitu ya, dimana lo misalnya supporting infant industry dengan lo subsidize infant industry yang harusnya berkembang. Ya, yang ke arah sana gitu. Yang ke arah sana. Industri-industri UKM, startup yang di arah sana. Ya, ke arah apa? Misalnya recycling industry, apa tadi plastik, bahkan waste bag collection. Yang apa sih namanya? Apa sih yang dari cassava itu namanya apa sih? Ya yang kayak lebih dissolvable. Basically biodegradable. Yes, exactly. Plastic bag gitu ya. Ya, yang lebih terurai lebih cepat. Pokoknya apapun itu gitu. Terus di skala yang lebih besar kayak lo bilang tadi, mungkin kita harus pindah dari sektor sekunder yang industri dan kayak very emissions heavy creative industry. Ke creative industry gitu. Tapi at the same time tetap si industrinya juga dibuat lebih efisien, gimana caranya? Iya, benar. Iya, sama. Semuanya itu bergerak semua dan di ujung diskusi kita hari ini dan di ujung semua diskusi tentang public policy adalah a corrupt government akan bikin semua pemikiran cerdas ini nggak akan bisa menjadi kenyataan ya. Nggak, karena gini, gue tahu, I know for sure, karena teman gue keluar dari salah satu perusahaan mobil yang ngelobi pajak mobil gitu. Jadi kayak you can really buy regulation gitu loh. Jadi bagian itunya akan tetap menjadi ujung tombak segala perjuangan ini. Jadi gue juga setuju banget terkait argumen yang ini agak out of topic dikit sih terkait omnibus law. Misalnya kan kayak terkait investment basically. Apa sih yang bikin investment nggak masuk sini bla bla bla. Ya menurut gue tetap aja ya faktor paling gedenya adalah clean government-nya dulu sih harus ada. Karena gue ngelihat kalau dari semua ini gitu ya, I think it's only rational aja buat orang mau go for a better option gitu loh. Kayak kita semua pasti mau opsi yang lebih baik. Dan menurut gue there's something stopping it gitu loh from happening. Dan itu pasti balik lagi ke siapa ya? Pasti ke regulation maker ya, kayak yang pegang otonomi ya nggak sih? Dan seperti yang lo bilang tadi, sampah ini bukan masalah yang terpusat ya. Jadi otonominya bukan dipegang sama presiden gitu tapi ini udah terdesentralized di mana-mana gitu ya, di daerah-daerah, dan ini semua orang ini juga punya celah untuk melakukan permainan yang nggak benar, untuk regulasi yang segala macam. Jadi walaupun kita punya researcher cerdas AFU dan ada mungkin staff pemerintah yang sebenarnya bagus-bagus, tapi kalau yang akhirnya yang make the final call itu corrupt itu kayaknya udah ya, tetap aja. Iya betul. Makanya sebenarnya kita butuh. Makanya gue setiap kali ditanya, jadi itu harus gimana sih untuk masalah ini gitu. Maksudnya kayak solusi yang ya excise lah apa, termasuk buat emisi karbon gitu ya misalnya. Sebenarnya solusinya banyak, tapi kan without transparent functioning government dan governance, itu bakal susah ke arah sana gitu. Jadi gue selalu jawabannya ujung-ujungnya kita harus menaikkan isu ini sedemikian rupa supaya ini jadi isu prioritas, sehingga mau nggak mau nanti tuh ada exactly supaya nanti tuh ada ya calon anggota DPR atau whatever orang yang run for office on this platform gitu. Karena gue nggak pernah dengar sama sekali kayak orang ya mau run for apapun lah, DPRD, DPR, jadi presiden gitu, yang bahas isu ini sebagai isu utama gitu. Dan menurut gue itu karena di level awareness konsumennya juga yang asking for this, yang thinking that this is an important urgent issue juga sedikit gitu. Jadi perannya YouTube dan Twitter dan movement di lapangan itu penting banget supaya semakin banyak orang yang marah dan peduli. Kayak polusi udara itu juga kayak masalah besar kan, tapi kayak
sepi banget gitu. Kayak di Jakarta is one thing, tapi di Indonesia juga. Karena long term juga sih, Fu. Kalau polusinya masih pada ambang kayak gini, menurut gue dampaknya tuh masih long term ya, misalnya ke paru-paru dan lain sebagainya. Tapi kayak orang nggak bisa lihat langsung mati gitu. Tapi kalau corona kayak langsung banget lihatnya dalam tanda kutip gitu. Atau masalah kelas. Atau masalah kelas. Karena sebenarnya orang-orang yang tinggal di sekitar kebakaran hutan di Riau atau orang-orang yang landfill tadi. di sekitar landfill atau di PLTU pembangkit listrik batu bara, itu biasanya adalah kelas tertentu kan, kelas rentan atau kelas miskin. Jadi ketika mainstream media ngeliput isu yang adalah isu-isu middle class biasanya, dan isu atau aspiring middle class yang bisa nontonin itu biasanya bukan isu-isu yang sebenarnya karena dampak ke kitanya mungkin long term, karena kita punya health insurance, kita masih punya rumah, ada filter udara segala macam. Tapi for people who actually live on the street, dampaknya bisa jadi nggak selama itu, langsung banget. Dan kalau mereka nggak punya BPJS atau alternatif asuransi, dampaknya benar-benar bisa premature death gitu, kematian lebih cepat. Ya. Jadi sangat diperlukan ya teman-teman influencers juga, bukan terus-terusan mengkampanyekan hidup yang konsumtif dan seenaknya gitu ya, nggak mikirin eksternalitas. Itu bahkan kita nggak bahas loh bagaimana influencer mempengaruhi sistem 1 orang semakin konsumtif. Sangat. Nggak, itu juga dari sistem 1-nya dia sendiri juga. Iya, betul. I don't know ya, I really hate to say this, cuman kayak gue sebenarnya have nothing personal against celebrities yang tajir gitu ya. Right. Cuman di selebritis tuh kayak membuat konstruksi di masyarakat bahwa this is a goal for life gitu loh, bahwa goal hidup lo adalah punya 20 mobil, punya helikopter, jet pribadi gitu loh, kayak tanpa memperhitungkan whether or not ini adalah suatu alokasi sumber daya yang efisien gitu secara ekosistem level. Dan itu memang butuh thinking in system 2 juga anyway. Jadi kayak kita mesti tame ini nih, kecenderungan kita untuk being greedy dan konsumtif ini emang harus dijinakkan dengan rasionalitas dan scientific literacy gitu. Seperti Mbak Afu di sini yang tapi jangan-jangan nggak harus rasionalitas dan scientific gitu ini loh. Jangan-jangan bisa juga kayak spiritual. Jangan-jangan ya? Gue nggak tahu sih, ada ajaran agama yang gue agak kurang ini, tapi mungkin ada ajaran agama yang kayak jangan hidup berlebih-lebihan. Jadi gitu, jadi karena lo nggak bisa percaya orang bikin conscious action dengan bikin dogma yang mengajarkan itu gitu ya. Oke, that's probably, I don't know, that probably works ya. Mungkin emang harus gitu kali ya. Harus itu. Jadi kalau lo nggak bisa mikir for yourself, ya udah kita bikinin dogma yang ngajarin lo ini nggak boleh. Maksudnya Pope Francis aja kan kayak kita harus lebih peduli sama lingkungan gitu kan. I think that works for my mom sih. Kayak jadi dia dengerin banget sih Pope Francis, so probably if he can say the right thing, mungkin semua orang akan do the right thing. I completely agree ya. Harusnya orang yang masuk neraka tuh yang konsumtif banget, tanpa mikirin efficiency dari apa yang dia consume ya. Oke, that's it. I think untuk hari ini ya kayak udah cover semua isu yang terkait dengan sampah. Tapi akhirnya tadi ujung-ujungnya udah tahu ya, dan mungkin gue bakal mau mention dikit nih, Afu itu bergerak juga di bidang public policy, bikin satu community, itu komunitas kan ya, Afu? Think Policy Society. Think Policy Society itu bagus banget. Jadi kayak tadi kita udah ngobrol juga bahwa at the end of the day ya yang bakal make final call itu tetap aja orang-orang yang duduk di kekuasaan yang membuat regulasi untuk semua orang. Jadi yang mendesain sistemnya. So Afu itu works closely dengan orang-orang yang di situ ya. Itu orang-orang yang bekerja di public sector kan? Iya, mereka sebenarnya profesional muda umur 25 sampai 35 yang kerja di sektor publik langsung gitu. Jadi kebanyakan 60% sebenarnya yang kerja di kementerian atau lembaga gitu, yang kita trajektorinya ya mereka ada di sistem, dan kita trajektorinya mereka akan mengampu leadership position in the long run gitu. Mereka ke tempat yang bakal make final call tadi ya, yang bakal bikin regulasi. Iya, karena kadang-kadang masalah sistem 1, sistem 2 itu kan kayak takes time. Orang kadang-kadang lu harus repetisi pertama, harus as early as possible, dan lu harus repetisi supaya orang tuh nyaman menggunakan sistem 2-nya dalam membuat keputusan. Terinternalisasi jadi sistem 1. Betul. Dan itu takes time. Yang lebih cepat adalah si regulatornya juga make a very good policy making aja sebenarnya, yang bisa nantinya jadi ngaruh ke sistem gitu. Jadi dia mendesain sistemnya juga enak, insentif disinsentifnya, dan itu yang dikerjain sama Afu di Think Policy Society tadi ya. Nanti bisa dilihat di sini semua channelnya. Oke, that's it untuk bincang nalar hari ini bersama dengan Afu Tami, @afutami Anita Utami, peneliti ekonomi lingkungan. Subscribe, jangan lupa bisa like dan share video ini. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semua. See you di bincang nalar berikutnya.